Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai pengaturan tenaga kerja outsourcing. Kami sendiri beranggotakan yang pertama Waradika Langen dan yang kedua yaitu saya sendiri yaitu Zaki Radiko. Yang pertama yaitu apa itu pengertian outsourcing? Secara sederhana, outsourcing diartikan sebagai tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan spesifik tertentu pada perusahaan lainnya. Sehingga suatu perusahaan outsourcing merupakan suatu perusahaan yang menyediakan tenaga kerja tertentu bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja outsourcing. Dan secara outsourcing di Indonesia. Outsourcing di Indonesia pada awalnya terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, yang saat itu dikenal suatu organisasi bernama Daily Planters Vereniging yang merupakan penyedia tenaga kerja tanpa paksa dengan harga yang murah. Kemudian, setelah masa kemerdekaan, outsourcing di Indonesia berkembang, namun hanya terbatas pada model produksi tertentu dan hanya digunakan untuk kepentingan pasar ekspor. Pekerjaan yang dahulu dikenal sebagai pekerjaan subkontrak ini dapat dilihat sejak keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 1989 tentang pekerjaan subkontrak perusahaan pengolahan di kawasan berikat. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan produksi disuplai oleh perusahaan penyalur tenaga kerja atau disebut outsourcing. Di satu sisi, tenaga kerja harus tunduk dengan perusahaan penyalur, yang mana perusahaan tenaga kerja tersebut juga harus tunduk pada perusahaan tempat ia bekerja. Upah ditentukan oleh kesepakatan perusahaan penyalur dan buruh tidak dapat menuntut pada perusahaan tempat ia bekerja. Sementara itu, di perusahaan tempat ia bekerja, ia harus mengikuti ketentuan jam kerja, target produksi, peraturan bekerja, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perusahaan. Itu yaitu dasar hukum outsourcing di Indonesia. Di Indonesia sendiri, outsourcing adalah berdasar pada UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tepatnya pada pasal 64 hingga 66, yang mana terdapat 4 syarat jenis pekerjaan yang bisa diserahkan dari satu perusahaan satu ke perusahaan yang lain, yang dijelaskan dalam pasal 65 ayat 2 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, persatu, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. 2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Yang ketiga, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah tidak menghambat proses produksi. Hak pekerja outsourcing. Sebelum kita beralih atau membahas ke hak pekerja, berdasarkan pasal 79 ayat 1 Jungto ayat 2, huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan atau weekly rest kepada pekerja atau buruh masing-masing 1 hari untuk pola waktu kerja 6/1, dalam arti 6 hari kerja dan 1 hari istirahat mingguan, atau 2 hari untuk pola waktu kerja 5/2, dalam arti 5 hari kerja dan 2 hari istirahat mingguan. Lalu mengenai hak-hak pekerja outsourcing, tentunya tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dapat dirangkum sebagai berikut. Hak atas uang lembur pada saat melakukan kerja di hari libur maupun hari besar, dan memahami dan mengikuti segala peraturan perusahaan yang sesuai dengan kontrak. Lalu selanjutnya masa kerja outsourcing. Menurut peraturan, kontrak pekerja outsourcing ada 2 jenis. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Walaupun dalam sistem kerja outsourcing tidak disebutkan akan adanya perjanjian tertulis, sebaiknya perusahaan tersebut tetap membuatnya. Pendaftaran kepada instansi setempat dengan maksimal 30 hari kerja terhitung saat penandatanganan juga diperlukan untuk menghindari pencabutan izin operasional apabila ada hal yang tidak berkenan.
Pada umumnya, pekerjaan outsourcing adalah pekerjaan yang tidak memerlukan pemutusan hal penting dalam suatu perusahaan. Dalam pelaksanaannya, bidang pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan cleaning service, security, transportasi, catering, dan pemborongan pada industri pertambangan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Lalu ada perlindungan hukum outsourcing. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan yang terakhir yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Keputusan 102-Men-6-2004 tentang waktu kerja, lembur, dan upah kerja. Kemudian adalah contoh kasus pelanggaran tenaga kerja outsourcing. Dimana penangkapan salah satu karyawan outsourcing tenaga alih daya yang bertugas sebagai customer service di Grapari PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, Rungkut, Surabaya. Terkait kasus pencurian data, Denny Siregar menjadi presiden buruk bagi sektor keamanan operator seluler terbesar di Indonesia tersebut. Daya tempuh karyawan outsourcing yang berposisi sebagai customer service dinilai terlampau jauh untuk mengakses data vital perusahaan. Perlu diketahui, di dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain telah mengatur pekerjaan pekerja outsourcing harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Sementara itu, karyawan outsourcing yang diduga melakukan pengungkapan data pribadi pelanggan PT Telkomsel kepada pabrik tersebut berposisi sebagai customer service yang tidak termasuk ke dalam 5 kriteria kegiatan penunjang, yaitu cleaning service, catering, security, usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja. Padahal perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis di objek vital termasuk telekomunikasi dikatakan tidak dapat mempekerjakan outsourcing di luar 5 kriteria tersebut karena dinilai berbahaya bagi perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pengaturan tenaga kerja outsourcing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.